Halo teman-teman, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kita berbicara laga yang sangat seru ya, di antara Chelsea dan Plymouth. Ini dimainkan di Stamford Bridge. Hampir saja The Blues itu tergelincir ya, sebelum mereka bisa memenangkan pertandingan. Plymouth yang datang sebagai tim dari kasta ketiga di League One di Inggris itu memberikan perlawanan sengit. Ini terjadi di putaran keempat Piala FA. Di luar dugaan sama sekali ya, bahwa kalau bisa melihat memang jauh ya, levelnya memang jauh. Apalagi dengan materi pemain yang ditampilkan oleh Chelsea. Kali ini memang Chelsea tidak ada pendamping di lapangan, yaitu Thomas Tuchel yang kena COVID-19 sehingga pelatih asal Jerman ini harus menepi, harus isolasi dan posisinya digantikan oleh asisten Tuchel ya, Arno Michel di sana. Tapi saya pikir tidak ada masalah siapapun yang berdiri di sana karena materi pemain Chelsea ini bagus, kedalaman skuadnya oke. Ya Kepa di bawah Mister Aspi bermain di kanan, kemudian ada di kiri Malang Sarr, di tengah dua back tengah Chelsea itu dimainkan oleh Rudiger dan Christensen. Kemudian tiga di depannya ada Jorginho di tengah, ada Mason Mount, kemudian dengan Kovacic, ada Lukaku di depan, Hudson-Odoi di kiri, dan Hakim Ziyech di kanan. Dengan starting 11 ini sudah bisa menggambarkan betapa menakutkan kalau lawannya hanya Plymouth ya. Namun yang terjadi di lapangan berbeda. Plymouth tampil luar biasa. Mereka tanpa beban bermain di Stamford Bridge dan memberikan perlawanan sengit. Membuat kubu The Blues ini ketar-ketir ya. Ketika di menit ke-8 bagaimana Gillespie sudah bisa membuat gol dari tandukan dia, menaklukkan kiper Kepa dan memberikan tekanan juga terhadap Chelsea. Walaupun kalau dari keseluruhan kita lihat memang jauh ya. Chelsea itu hanya perlu melakukan 41 tembakan. Memang membombardir, menguasai semua. Tapi sangat kesulitan untuk bisa membuat gol ya. Finishing yang kurang ya. Kemudian pertahanan dari lawan juga oke. Penampilan penjaga gawang Mike Cooper juga sangat fantastis. Ini yang menyulitkan bagi Chelsea. Namun kalau bisa melihat, saya juga agak heran juga ya di sini. Bahwa bermain di kandang, itu mereka sempat kesulitan. Sebelum ada gol balasan dari Azpilicueta ya. Memanfaatkan operan dari Mason Mount. Tapi mereka tidak bisa mencetak gol sepanjang 90 menit dan harus melalui perpanjangan waktu ya. 30 menit. Pertandingan harus diselesaikan selama 120 menit. Ini betul-betul mengejutkan. Hampir saja drama di Old Trafford di saat MU tumbang dari Middlesbrough lewat adu penalti, itu bisa terulang di Stamford Bridge ya. Kalau tidak ada Alonso ya. Bagaimana Alonso ini masuk ya, itu dimasukkan dari bench ya, untuk bisa menggantikan Christensen ketika babak kedua baru dimulai. Ini ada perubahan yang terjadi. Tentunya juga bagaimana Tuchel bisa menonton pertandingan ini dan menginstruksikan kepada Arno Michel untuk bisa menarik, mungkin akan bisa melakukan pergantian. Alonso masuk dan memberikan kesempatan kepada Alonso bermain dari sisi flank, dari kiri, dan menarik Malang Sarr itu untuk berduet dengan Antonio Rudiger. Ya, ada perbaikan di sini kelihatan. Kemudian juga dengan masuknya Kai Havertz saat menarik Hudson-Odoi di babak kedua, permainan dari Chelsea oke lah. Nah, setelah 1-1 ini kemudian memasuki babak kedua memang agak kesulitan. Kalau bicara serangan, ini menjadi milik bagi Chelsea memang. Mereka mengurung habis. Ya kalau bisa 72% penguasaan bola kan tinggi dibandingkan lawan dengan hanya 20%, 29%. Tetapi lawan juga Plymouth ini bukan hanya terus bertahan secara total. Boleh dikatakan mereka harus parkir bis. Enggak, mereka masih bisa melepaskan 11 tembakan ke gawang Chelsea. Ada 5 diantaranya itu tepat sasaran atau on target. Jadi bagus. Nah, pahlawan mereka sepanjang laga itu kalau saya lihat adalah penjaga gawang memang Mike Cooper. Ada 9 penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang yang masih muda. Kalau tidak salah masih berusia 22 tahun ya. Mike Cooper ini. Dan kalau tidak ada dia, saya pikir ini Chelsea akan pesta gol. Mungkin lebih dari 5 gol yang mereka bisa lesatkan di gawang Plymouth. Tetapi 9 penyelamatan ini luar biasa. Ya. Kepa juga walaupun tidak bekerja keras ya dibandingkan seperti
Cooper, tapi sempat ada 4 penyelamatan yang dilakukan oleh Kepa dari percobaan 5 on target yang dilakukan oleh tim tamu, ya. Dan mereka sudah bisa memaksakan perpanjangan waktu. Ini sangat berbahaya, saya pikir. Posisi dari Chelsea ini gawat benar sebelum Alonso bisa menentukan kemenangan. Memang di menit 105 dia bisa membuat Chelsea itu lega dengan kedudukan berubah. Unggul 2-1. Ada kerjasama yang baik. Timo Werner yang sudah masuk saat itu dan bekerjasama dengan Kai Havertz memberikan umpan kepada Alonso dan Alonso bisa mencetak gol. Bisa dibayangkan ya, bahwa Chelsea itu punya pemain di tengah yang bagus dan depan yang bagus, tetapi tidak ada satupun yang bisa membuat gol. Gol itu datang dari 2 pemain back sayap mereka, full back mereka, Azpilicueta dan juga Alonso. Azpi ini tampil bagus sepanjang laga kalau saya lihat. Di samping Ziyech ya, Hakim Ziyech yang tampil oke. Ini Azpi pemain belakang yang sangat rajin untuk bisa membantu serangan. Ya, dia begitu terobsesi besar untuk bisa membawa ini Chelsea bisa lolos ke babak berikut. Memang ada perlawanan yang sengit dari Plymouth bisa dikatakan. Itu 7 tembakan loh. Sepanjang pertandingan dilakukan oleh Azpi. Dia hanya kalah dari Hakim Ziyech dengan 8 tembakan yang dilakukan oleh Hakim Ziyech. Dia ada 3 duel udara bagus, dia memenangkannya dari 7 kesempatan duel udara. Ada 3 clearance yang oke dari Azpi, ada 1 blok yang baik, ada 2 tackle yang bagus dilakukan oleh pemain asal Spanyol ini. Jadi oke ya. Dan pada menit ke-118 ini yang membuat suasana itu tegang kalau saya lihat. Seandainya ya Ryan Hardy yang masuk di babak kedua dan dia terjatuh diambil oleh Malang Sarr, penalti itu masuk, kedudukan 2-2 dan bukan tidak mungkin drama ini akan terjadi lagi, mengulang tersisinya MU dari Boro ya. Karena dalam adu penalti siapapun tidak akan tahu, ini faktor keberuntungan juga sangat tinggi, mental seorang pemain, dan pasti lawan tim tamu Plymouth ini akan termotivasi dengan penalti. Terlepas juga Kepa ini pemain yang bagus dalam hal adu penalti dan memang beruntung Chelsea punya Kepa dan dia mampu menggagalkan penalti dari Hardy. Kalau masuk memang suasana atau situasinya bisa berbeda. Tapi Kepa tenang sekali untuk bisa menggagalkan penalti Hardy itu dan selamatlah The Blues untuk lolos sampai ke putaran kelima. Ya kalau bisa melihat dari secara keseluruhan memang tidak terbantahkan. Pasti ini akan menjadi milik dari Chelsea secara statistik. Tapi ketika mereka tidak mampu memenangkan pertandingan dalam 90 menit, ini yang memang menakutkan. Bermain di kandang dengan materi pemain yang bagus, ya. Kalah jauh dibandingkan dengan materi pemain Plymouth saat ini. Ya. Tekanan memang datang bergelombang, bertubi-tubi. Tapi mereka sulit. Itu saya katakan. Kemana Romelu Lukaku? Ya. Pemain berlabel 113 juta euro. Ya. 1,8 triliun. Tapi sepanjang pertandingan dia tidak diganti loh pemain asal Belgia ini. Lukaku bermain full dalam 120 menit. Tapi apa yang dilakukan di lapangan? Pasti fans-fans Chelsea juga agak gemes juga, agak gregetan melihat pemain ini. Sepanjang pertandingan ya 90 menit ditambah dengan 30 menit atau 2 kali 15 menit di masa perpanjangan. Itu dia hanya bisa menembak 2 kali. Padahal Lukaku ini kan ditaruh di depan, tugas dia adalah mencetak gol. Tetapi kalau hanya 2 tembakan, hanya 1 on target, ini bagaimana penilaian Anda? Ya. Kalau pemain seperti Azpi dan Alonso saja bisa membuat tembakan lebih banyak, lebih jauh dari Lukaku yang sebenarnya ini dia sangat dekat dengan penjaga gawang lawan. Dia berkeliaran di dalam kotak penalti yang tugasnya memang untuk mencetak gol. Tetapi kita lihat Azpi 7 tembakan, 1 membuahkan gol. Alonso bahkan masuk di babak kedua masih bisa melepaskan itu 5 tembakan. 1 di antaranya menghasilkan gol. Ya, Ziyech walaupun tidak membuat gol, tetapi pergerakan dia sangat bagus di tengah. Ya, umpan-umpan dia sangat baik, ya, menciptakan peluang. Ya, kemudian dia bisa mencetak 8 tembakan. Ini bagus jauh dibandingkan dengan Lukaku. Bahkan pemain belakang seperti Malang Sarr aja bisa melepas tembakan sampai 4 kali. Lebih unggul dari seorang Lukaku. Ya. Kovacic juga bisa menembak 4 kali. Lebih banyak dari Lukaku. Itu saya katakan. Lukaku ini ngapain dia dimainkan begitu lama di lapangan.
mestinya juga dia harus ditarik keluar. Nggak usah Mount yang ditarik keluar. Ya, lebih bagus Lukaku bermain dengan Walsonine itu jauh lebih baik. Ya, masuk aja Timo Werner menggantikan Lukaku ya. Itu akan sangat bagus. Tetapi Lukaku tidak ada, hanya berlari ya di lapangan, ya, tidak menciptakan banyak peluang. Dan karena usaha itu kan datang dari belakang, dari dua fullback yang bisa menentukan kemenangan bagi Chelsea. Nah, saya pikir ini bisa menjadi evaluasi dari Thomas Tuchel ketika Chelsea akan berangkat untuk bisa bertanding langsung di babak semifinal Piala Dunia antar klub. Ya, ini peluang mereka untuk menjadi juara dunia sangat besar. Saya pikir ini kesempatan mereka. Ya, setelah mereka gagal sebelumnya dengan Rafa saat itu ketika mereka menjadi juara Liga Champions pada 2012 ya. Tetapi ini peluang terbuka buat mereka. Namun kalau melihat dari pertandingan kemarin, lawannya cuma Plymouth, ya, kemudian Lukaku hanya 2 kali menembak, ya ini memang tidak sesuai dengan harga dia. Ya, apakah Lukaku ini perlu untuk dilepas, itu menjadi pemikiran dari manajemen. Chelsea itu juga nggak butuh-butuh amat kalau melihat dari statistik sekarang, kan dia baru membuat berapa? 5 gol Lukaku dari 16 pertandingan. Akhir-akhir ini beberapa pertandingan terakhir juga tidak membuat gol. Ketika ia berselisih dengan Thomas Tuchel sudah kelihatan bahwa memang dia sudah tidak mau dengan Tuchel ada di sana dan dia tidak kerasan di Chelsea. Walaupun ada permintaan maaf, memang itu harus dilakukan untuk bisa menjaga jangan sampai dia terisolir dan tidak bisa dimainkan. Karena dia butuh untuk bisa bermain di Chelsea ini karena menjaga posisi dia di tim nasional Belgia untuk di Piala Dunia di Qatar akhir tahun ini. Sehingga memang dia harus bisa meminta maaf dengan perkataan dia yang tidak suka dengan apa yang dimainkan atau pola taktik yang dilakukan oleh Thomas Tuchel saat itu. Sudah berdamai memang, tetapi kalau memang seorang pemain sudah benci, sudah tidak suka dengan seorang pelatih, ya memang sulit. Karena menurut saya ya, tanpa Lukaku juga Chelsea ini akan jauh lebih bagus dengan materi yang saat ini. Ya, menggantikan Lukaku aja, misalnya barter aja. Lukaku pergi aja ke Conte karena dia lebih suka dengan Conte kan, ke Spurs, tukar dengan Harry Kane. Masih lebih bagus Harry Kane kalau Harry Kane datang, kan? Lebih enak tentunya. Tergantung dari manajemen bisa melihat ini. Karena kalau saya lihat kemarin bermain dengan tim seperti Plymouth, ini bukan mereka lawan City atau Liverpool, ya. Dengan Plymouth hanya 2 tembakan sepanjang 120 menit, ini kemana aja ini Lukaku, ya. Justru pemain-pemain bertahan lebih banyak menembak, lebih banyak menciptakan peluang. Ya. Itu yang saya lihat, ya. Tapi sekali lagi selamat dengan Chelsea yang sudah lolos walaupun harus bekerja keras, berjuang selama 120 menit. 41 tembakan, 11 on target, 72 penguasaan bola, 72%. Bahkan corner kick yang diperoleh Chelsea sepanjang laga 20 kali. Lawannya cuma 5 kali. Memang sangat tinggi. Intensitas serangan tuh luar biasa. Hanya saja itu ada kesialan-kesialan yang Kovacic 2 kali kena tiang. Tandukan dari Hudson Odoi kena mistar, ya kan? Jadi memang ini kelihatan hampir sama seperti yang dilakukan oleh MU yang ada kena tiang, kena mistar, tapi kemudian MU kalah. Tapi sekarang Chelsea beruntung punya 2 pemain belakang fullback yang sangat bagus, ya, untuk bisa meloloskan mereka. Sekarang mereka sudah ada di putaran kelima di babak 16 besar, peluang juga untuk ke final terbuka sama seperti mereka lakukan di Piala Liga ketika mereka akan bertanding melawan Liverpool pada 27 Februari yang akan datang. Jadi inilah review saya dengan Chelsea yang sempat was-was ketar-ketir ya sepanjang pertandingan. Mereka tertinggal dulu sebelum disamakan 1-1, unggul 2-1 di extra time sebelum ada penalti yang gagal dan Kepa bermain luar biasa ya sehingga mereka bisa lolos ya. Kalau secara keseluruhan saya lihat memang kalau tidak ada kesialan-kesialan ya, banyak peluang yang terbuang dan penampilan Cooper yang sangat luar biasa, memang akan pesta gol terjadi. Tetapi inilah sepak bola. Kadang memang sulit untuk dilihat ya. Untuk bisa diukur di sini bahwa tim-tim yang tidak diunggulkan bisa tampil luar biasa seperti Plymouth. Oke, apapun yang harus dikatakan, Chelsea sudah lolos saat ini. Mereka melupakan pertandingan melawan Plymouth, fokus di Piala Dunia antar klub karena ini akan jauh lebih penting bagi mereka untuk bisa meraih gelar juara dunia. Sampai di sini pembicaraan kita dengan The Blues Chelsea. Ciao.